di hadapan hadirat. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Kau baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Wow, Tuhan Kau baik, Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Kedua telapak tangan dan punggung tangan bergantian. Jangan lupa gosok juga jari-jari dan selajari sampai bersih untuk memastikan tangan kita bebas dari Membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Kita siap untuk memulai ibadah teman-teman. Scripture akan Di membuat dalam tempat duduk hidupku, teman-teman agar tetap jaga jarak. Jangan lupa ya mau update dan teman-teman join ibadah sekolah minggu ya. Engkau Tanggal 17 April pukul 9 pagi. Tolong datang lebih awal ya. Kau baik. Kita akan ibadah umum. Terima kasih semuanya. teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hanya jemaat saja di hadapan, di hadap. Ku teringat haleluya. Amin. Kau baik Tuhan. Haleluya. Wow, Tuhan Kau baik. Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kau baik Tuhan, katakan. Mari katakan pada Tuhan. Tuhan Kau baik. Kau sangat baik. Amin Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Dia sudah mati bagi kita. Dia tolong kita. Dia beri hidup buat kita. Haleluya. Kau baik. Engkau. Haleluya. Berikan ucapan syukur. Beri padamu Yesus Tuhan, Engkau baik. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Katakan sungguh-sungguh dari hatimu. Tuhan suka. Haleluya. Engkau baik, teramat
Mari katakan pada Tuhan dari hatimu. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, Kau baik. Engkau baik. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Kau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Haleluya. Ku beri ucapan syukur pada Tuhan. Ku beri ucapan syukur Amin. Come on. padamu Yesus Tuhan, Yesus Baik. teramat baik. Haleluya Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Engkau baik, Haleluya. teramat baik. Oh haleluya. Kau baik. Teramat baik. Yesus baik. Teramat baik. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kasih-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan, bahkan kasih-Mu Tuhan yang besar Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mulai bersyukur pada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Oh rada makasih. Siralana maralana 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 maralana. Oh rala marala marala marala. Oh riaralana sandaralana maralana mayarala. Iaralana maralana. Oh ralana marala 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 marala. Oh rada marala marala marala. Mari ingat kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, dan bersyukur untuk itu. Yes, yes, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Glory bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian ini buat Tuhan, sembahan kita ini buat Tuhan. Oh rabakasa kana lamara lamara lamara. Haleluya, haleluya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, masalah yang kita hadapi akan Tuhan Yesus selesaikan buat hidup kita. Haleluya, yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, yang punya masalah Tuhan tolong saudara pasti. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu. Mari nyanyikan sama-sama. Melihat jalan-Mu saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Kami percaya Tuhan.
Kami percaya Bapa. hatiku Haleluya. Hatiku percaya. hatiku Apapun pergumulan saudara, percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saat ku melihat jalanmu, saat ku mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, amin. Hanya padamu, hanya padamu. hatiku percaya, hatiku. Haleluya. Haleluya. Nyatakan pada Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya, hatiku percaya. Amin. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Jemaat, katakan pada Tuhan, aku percaya Tuhan. Ku percaya janjimu Tuhan. Ku percaya kuasamu. Haleluya. Selalu Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Hanya musik saja. Lord, saudara berdoa saat ini untuk firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan berkuasa Bapak Ibu, berbicara kepada kita. Haleluya. Saya rindu Tuhan melawat kita pada hari ini. Saya rindu kita dilawat oleh Tuhan. Oralabasakarabaran. Biar musik instrumenkan, saudara berdoa sungguh-sungguh. Tuhan berbicara pada kami, berbicara pada kami, berikan firman rema buat kami. Haleluya buat kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hatiku percaya. Silakan namanya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, hatiku percaya.
selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, Yesus ku percaya. Haleluya, Yesus Tuhan ku percaya. Bahwa hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya nama si kana nama ya raraba raraba. Raraba si kana nama ya raraba raraba raraba. Raraba si kana raraba raraba raraba. Hati kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya nama si kana nama ya raraba 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 raraba. Oh ya nama si kana nama ya raraba raraba. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lebih lagi Tuhan nyatakan setiap isi hatimu bagi kami Tuhan. Lawatanmu, jamahanmu pada saat ini Tuhan. Kami percaya kami datang di sebuah tempat yang tepat. Karena terlebih penting Tuhan kami berjumpa dengan Engkau. Kami mengalami Engkau Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan isi hatimu Tuhan pada pagi ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang dibagikan menjadi firman yang hidup. Yang membuat hati kami berkobar-kobar karena Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau yang memegang kontrol Tuhan. Engkau yang memiliki otoritas buat ibadah hari ini. Dan biarlah apa yang Engkau mau kerjakan, Engkau kerjakan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Pak Hokeng dan tim, Pastor Hokeng dan tim yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah kita. Mungkin beberapa sudah menikmati liburan bersama keluarga. Saya rasa bukanlah sebuah hal yang salah ya, karena penting juga punya waktu dengan keluarga. Pagi hari ini izinkan juga saya menyapa dua ibu yang baru hadir dari Bekasi. Boleh saya undang bangkit berdiri Ibu? Haleluya, shalom, welcome home. Haleluya, ibu-ibu ini dari Bekasi baru pindah ke Bandung, tinggalnya di daerah Sukamanah ya. Tasik. Oh Tasik bukan Bekasi, oke. Jauh ya Bekasi sama Tasik ya. Oke, dari Tasik pindah ke Bandung. Wow, puji Tuhan. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yes, boleh katakan yes. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan. Tema sepanjang bulan Mei adalah tema yang baru, Encountering Jesus. Menjumpai Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu bahaya yang mengancam kita sebagai orang percaya, yaitu sebuah hal yang diistilahkan dengan over familiarity, atau merasa sudah sangat familiar, merasa sudah sangat biasa ketika kehidupan kerohanian kita menjadi sebuah rutinitas. Kita nggak mau kehidupan kerohanian kita menjadi sebuah hal yang hanya rutin saja dialami setiap minggu demi minggu. Over familiarity adalah kematian dari sebuah kegairahan. Kita mau setiap kita terus memiliki kegairahan di dalam Tuhan. Ada amin. Makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin punya passion akan Tuhan, makin hari makin suka mengejar hadirat Tuhan, makin hari mau gali lebih dalam tentang firman Tuhan.
Nah seringkali over familiarity ini menjadi satu hal yang secara gak sadar saya dan saudara alami menjadi sebuah hal hanya rutinitas. Ikut Tuhan hanya karena rutinitas. Ikut Tuhan karena saya orang Kristen. Ikut Tuhan karena ya udah biasa ya. Dari dulu saya ke gereja setiap hari Minggu. Dari dulu berdoa tetapi udah gak ada rohnya gitu waktu berdoa sama Tuhan. Nah saat ke-12 murid dipilih Tuhan Yesus, mereka memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Kristus. Nah sayangnya di zaman ini banyak orang berbicara tentang Yesus itu seperti tokoh sejarah. Gak ada bedanya ketika mereka menceritakan dulu ya ada pahlawan zaman lalu. Jadi sepertinya Kristus hanya hidup di masa lalu. Tetapi saya mau katakan pada hari ini bahwa Yesus tetap hidup dulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin, haleluya. Dia Tuhan yang hidup, dia yang berjalan, masih berjalan bersama dengan kita. Jadi bukan kisah masa lalu Bapak Ibu Saudara. Saat berdoa jadi sebuah rutinitas, saat memuji Tuhan tanpa kegairahan. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu Saudara, apa bedanya jika hari ini Tuhan Yesus ada di samping kita secara fisik? Saya rasa kalau hari ini Tuhan Yesus ada di tempat ini dan Anda masih bisa melihatnya secara fisik, mungkin kita akan semangat ketika berdoa, menyembah dengan luar biasa karena kita melihat fisiknya Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan adalah orang yang berbahagia ketika mereka percaya walaupun tidak melihat. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini? Amin, kita mau celebrate Jesus, kita mau merayakan kehadiran Tuhan setiap saat. Yesus adalah Tuhan yang sama, murid-muridnya mengenal dia, mereka bersama-sama dengan dia, kegairahan, mereka murid-murid Tuhan Yesus berhubungan dengan encountering Jesus, perjumpaan dengan Tuhan. Saya rindu hari ini dan seterusnya setiap kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya, mari kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap saat. Bicara tentang encountering Jesus, perikop yang paling sering dibacakan adalah di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Ya. 2 minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sepanjang bulan ini kita akan menceritakan, kita akan bahas bagaimana Tuhan menjumpai murid-muridnya, Tuhan menjumpai orang-orang percaya, banyak hal yang kita bisa gali di sana, banyak hal yang kita bisa dapatkan di sana. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Di sini Lukas menulis yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara bisa garis bawahi, muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Where have you been? Kemana aja? Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, ini kata Tuhan kepada dua muridnya ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Emmaus, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan, cukup panjang ya Bapak Saudara ya. Nah, bicara tentang perjumpaan dengan Yesus, kisah ini adalah salah satu pasal yang sering dibahas. Dalam ayat yang ke-13 ada dua orang murid Yesus, boleh lanjut? Oke, saya akan bacakan dulu. Each encounter with Jesus changes our life. Ini kata Paus Francis ya. Setiap perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Kalau orang gak berubah, jangan-jangan dia hanya rutin ke gereja. Bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi setiap perjumpaan akan mengubahkan kehidupan. Ada amin saudara? Haleluya. Kita mau semakin hari kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, dua orang murid Yesus pergi ke Emmaus. Kalau kata Lukas, kurang lebih kira-kira jaraknya 7 mil. Next. Nah, ya kalau gambarannya seperti ini, kurang lebih jarak sebenarnya 13,92 mil atau 22,41 kilometer, half marathon. Lari maraton kan 42 kilometer. Ya, jadi jaraknya sebenarnya gak jauh-jauh amat. Kira-kira dari mana nih? 22 kilometer. Dari sini ke ujung Berung? Ya kurang lebih segitulah jaraknya. Ke Lembang berapa jauh Pak Musa? 15 kilometer, berarti ke Subang ya? 12, oke. Nah kurang lebih segitu. Mereka satu berjalan, jadi sepanjang perjalanan ya mereka menuju ke Emmaus. Dikatakan namanya Kleopas dan temannya. Ya, tidak disebutkan nama temannya ini siapa. Ya gaya bahasanya Lukas juga membawa kita untuk menempatkan posisi kita sebagai temannya Kleopas tersebut. Ya, membawa kita untuk merasakan apa yang dialami oleh Kleopas. Mereka bercakap-cakap, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita pernah kehilangan seseorang, biasanya kita akan masuk di dalam masa-masa kita mengenang, mengingat-ingat seperti itu. Begitu ya. Ya waktu kami kehilangan papi kami juga, waktu itu malam-malam saya sama adik ngobrol tentang si papi, ngomong, bercakap-cakap. Pokoknya sepanjang hari-hari itu kita ngomongin tentang dia. Betul gak? Yang pernah kehilangan pasti pernah merasakan hal itu gitu. Ngomongin tentang dia. Dan ini juga yang mereka bicarakan, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Next boleh.
Dua murid Yesus, Kleopas dan temannya berjalan dari Yerusalem ke Emmaus kira-kira 7 mil. Bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kabar baiknya, ya, saat itu hati mereka pasti nggak baik-baik aja. Amin saudara. Kehilangan seseorang yang mereka cintai itu satu hal yang nggak mengenakan. Ketika mereka punya harapan yang mulai tumbuh selama 3,5 tahun perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Mungkin mereka nggak 3,5 tahun, mereka belakangan, jadi mereka merasakan jalan sama Tuhan itu enak ya. Memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan itu enak ya. Kalau bahasa anak sekarang ditinggal lagi sayang-sayangnya. Ya kalau lagi putus cinta itu paling gak enak kan. Diputusin lagi sayang-sayangnya katanya. Nah ini Tuhan pergi di saat mereka lagi benar-benarnya waduh mengalami Tuhan. Ngerasa gimana sih? Waktu datang disambut, waktu datang diundang makan. Mereka gak harus melakukan apa-apa. Mereka cukup ikut Yesus. Mereka mengalami banyak hal fenomenal dalam kehidupan mereka. Mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. Tetapi kemudian ceritanya berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan Tuhan Yesus mati. Lalu mereka melihat bahwa Yesus dikuburkan. Hati mereka patah hati. Firman Tuhan katakan Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Amin Bapak Saudara. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang kelihatannya putus harapan. Kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, siapa yang mendekat? Ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Dia Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan saudara dan saya. Dia berjalan waktu kita mengalami kesukaan, dia berjalan bersama kita juga saat kita mengalami patah hati, dalam putus asa, dalam kekecewaan. Dia Tuhan yang hidup, dia adalah pribadi yang lebih daripada sahabat, haleluya. Nah saat itu tentunya psikis mereka terguncang Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya, tidak tahu apa itu, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara bisa bayangkan, setiap hari bersama dengan Tuhan, setiap hari dengar suaranya Tuhan, setiap hari melihat Tuhan, tapi hari itu entah kenapa mereka gak bisa mengenal Tuhan. Mereka merasa ini ada musafir lain, ada orang asing yang berjalan bersama dengan mereka. Satu hal yang mungkin mereka alami adalah persepsi yang berbeda. Oke, next. Perception is the way you think about something or someone. Ya, cara pandang, persepsi, cara melihat adalah cara untuk berpikir tentang seseorang atau tentang sesuatu. Ya, jadi hari itu mungkin mereka benar-benar kalut. Apa kejadian yang mereka alami? Gurunya mereka, Tuhannya mereka disalibkan, mati, dikuburkan. Mereka kalut pikirannya. Mereka berpikir, ternyata harapan saya bukan pada Yesus. Ya, mereka melihat, ternyata Mesias itu bukan ini. Ya, mereka punya persepsi yang berbeda tentang seseorang. Ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Ayat yang ke-18 dulu berkata, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu Tuhan Yesus? Ini humoris juga ya, apa sih kira-kira? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus? Orang Nazaret. Dia adalah dikatakan, dia adalah seorang nabi. Nabi. Saudara bisa lihat, waktu Tuhan Yesus ada, mereka melihat Yesus sebagai guru. Kadang dipanggil Tuhan, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan sebuah fakta, hari Jumat Agung itu Tuhan Yesus mati, mereka berubah cara. Mereka melihat, dia adalah seorang nabi. Cara mereka melihat Tuhan menjadi berbeda. Dari Mesias, dari Tuhan menjadi seorang nabi. Dikatakan lagi, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya.
Ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mereka dengar kabarnya bahwa ada wanita-wanita yang melihat Tuhan Yesus sudah gak ada dikubur dan katanya dia bangkit. Tetapi yang mereka lihat hari Jumat Tuhan Yesus mati, ditunggu 3 hari, mereka gak ketemu tuh, mereka gak menghadapi fakta bahwa Tuhan Yesus bangkit. Gitu. Mereka punya pikiran bahwa Yesus adalah Mesias yang membawa mereka merdeka dari penjajahan bangsa Romawi. Saat itu kan orang Yahudi dijajah oleh kekaisaran Romawi. Mereka berharap Mesias ini membawa satu perubahan dalam kehidupan mereka. Cara mereka berpikir pun udah salah dari awal. Mereka berpikir Yesus adalah Mesias untuk pembebasan secara politik. Oke, next. Persepsi tentang Tuhan menentukan pengenalan kita akan Tuhan. Pertanyaannya hari ini buat Bapak Ibu Saudara, buat saya, buat kita semua. Seperti apakah kita memandang Yesus? Apakah kita memandang Yesus hanya sebagai pribadi yang menyelesaikan masalah-masalah kita? Apakah kita hanya memandang Yesus sebagai ya Tuhan orang Kristen yang harus disembah? Tetapi ini penting Bapak Ibu Saudara, persepsi tentang Tuhan, cara pandang kita tentang Tuhan, tentang pribadi Yesus menentukan pengenalan kita akan Tuhan. Yang mereka tahu Yesus mati dan dikuburkan, yang mereka dengar Yesus bangkit hari itu. Jadi bersamaan dengan Tuhan Yesus menjumpai Simon Petrus dan Yohanes beserta Maria Magdalena. Sangat tragis saat kita tidak tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Menyedihkan sekali buat orang percaya, yang mengaku orang percaya, dia gak tahu bahwa Tuhannya berjalan bersama dengan dia. Tuhan itu jangan diduga, tapi harus ditanya. Saya ulangi ya, jangan menduga-duga Tuhan, tapi bertanya tentang Tuhan kepada Tuhan sendiri adalah satu hal yang bisa kita lakukan. Seringkali asumsi kita tentang Tuhan membawa kita punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar, kita mau mengenal Tuhan, kita mau menggali tentang Tuhan lebih lagi. Ayat yang ke-25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ada kata bodoh, ada kata lamban hati. Bodoh itu artinya gini, polos, lugu, orang-orang yang belum mengenal tentang Tuhan. Yang kedua, lamban hati. Lamban hati ini orang-orang yang gak mau udah tahu tentang Yesus, tapi gak mau menggali lebih dalam tentang Tuhan. Saya ulangi ya, ini ngeri banget. Kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tapi kita gak mau menggali pengenalan lebih dalam lagi tentang Tuhan. Itu namanya lamban hati. Katakan sama-sama 1, 2, 3, lamban hati. Saya berdoa dan saya berharap bahwa Glorious Family bukan jadi orang-orang yang lamban hati. Tapi kita mau menggali pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya punya hobi kalau lagi santai, nonton Netflix sama istri saya sama Nonon. Ya kan? Idealnya kalau nonton film itu kan nonton keseluruhan. Tetapi yang sering kali kami lakukan adalah nonton trailer. Film ini rame gak ya? Cara ngira-ngiranya gimana? Nonton trailer, potongan filmnya. Oke, ini benar. Oke, pindah lagi film yang lain. Trailer lagi. Yang ditonton trailer lagi. Dari trailer, dari potongan cuplikan film, kita ambil asumsi. Filmnya rame atau enggak. Padahal kalau mau tahu filmnya rame, bukan nonton trailernya. Trailer adalah potongannya doang. Tetapi nonton filmnya lebih lengkap. Dari awal sampai selesai. Alurnya tahu. Nah banyak orang juga gitu. Ikut Tuhan, hanya ikutin trailernya aja. Hanya ikutin cuplikannya aja. Kita gak mau jadi orang-orang yang ikut Tuhan, hanya ikutin cuplikannya aja. Ada amin? Kita mau ikut Tuhan utuh. Kita mau menggali Tuhan lebih dalam. Kita mau menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, demikian juga ada beberapa kesalahan persepsi tentang gereja. Ketika orang datang ke gereja, ada punya persepsi gereja adalah seperti toko keperluan sehari-hari. Ya, kalau ayatnya ini cocok saya bawa pulang, kalau ayatnya gak cocok itu buat orang lain, buat kamu, buat mereka. Ya saya ambil yang buat saya aja, saya ambil yang cocok aja dengan saya. Kemudian ada yang memandang gereja ini seperti
SPBU, seperti pom bensin. Ya dikunjungi kalau butuh. Kalau nggak butuh, nggak usah dikunjungi. Ada di sini yang setiap hari pergi ke pom bensin. Hobinya nongkrong di pom bensin. Di mana bro? Di pom bensin. Enggak ya, kita datang ke pom bensin hanya kalau butuh. Kalau bensin kita mulai berkurang, kita pergi ke pom bensin. Kalau udah diisi, pergi. Kita nggak akan berlama-lama di situ. Ini kesalahan persepsi tentang gereja juga. Yang ketiga, ada yang menganggap gereja ini seperti bioskop. Oh di luar panas segala macam. Ya kalau di sini enggak, gerejanya enggak gelap-gelapan sih. Mungkin nanti someday kita gelap-gelapan, dingin, di luar panas. Paling enak datang ke gereja, bener nggak? Pujiannya bagus. Pamper, ya menikmati membuat diri kita nyaman. Itu persepsi yang salah tentang gereja. Nah, jangan sampai Bapak Saudara kita tiap minggu duduk di gereja, tapi ujung-ujungnya tidak mengalami Tuhan secara pribadi. At least firman Tuhan, saya selalu ajarkan ya, firman Tuhan itu dicatat. Kadang-kadang ya Bapak Ibu Saudara, yang diomongin pengkhotbah ini gak ngerti. Tapi dicatat aja dulu. Catat aja dulu. One day, someday, Bapak Ibu akan ngerti karena firman Tuhan itu hidup. Hari ini mungkin belum dapat pengertiannya, tapi ada pengalaman kehidupan yang kita alami dan kita, oh itu ya yang dikatakan oleh yang khotbah kemarin, oleh pendeta A, pendeta B, seperti itu. Jadi at least dicatat. Okay? Fokus itu penting. Kalau sesuatu difokuskan pasti akan tajam. Waktu kita datang kepada Tuhan, fokusnya mungkin gak langsung didapat. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Mari sama-sama mengejar, berusaha memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Saat fokus kita mengarah kepada satu hal, maka hal yang lain menjadi blur, menjadi tidak terlalu kelihatan. Ketika kita fokus pada masalah, maka kita tidak bisa berpikir jernih. Hari itu yang dialami oleh dua murid Yesus, Kleopas dan temannya adalah masalah, problem, pertanyaan, kenapa ya, kok bisa sih Yesus mati, kok bisa sih katanya dia adalah Mesias, tapi kemudian dia disalibkan, dia kalah, sepertinya gak ada hari esok, kok bisa ya. Dia hanya berpikir dengan cara mereka memandang, cara mereka melihat, cara mereka mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi hari-hari itu. Tuhan bisa aja langsung tunjukkan kepada mereka, ini loh aku. Betul gak? Tetapi hari itu ayat yang ke-16 ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tuhan ingin bawa kedua murid ini melihat Yesus dengan cara yang berbeda. Oke. Next. Nah ini, seringkali kita membuat skenario tentang Tuhan. Tapi lupa untuk memastikan kita ada di dalam skenarionya Tuhan. Oke, bisa tangkap gak saudara? Seringkali kita buat rancangan sendiri, kita buat cerita sendiri, ya, kita buat skenario, nanti kalau saya lakukan ini, saya lakukan itu, nanti akan Tuhan menolong dan kemudian keadaan saya berubah. Seringkali kita mereka-reka menurut pikiran kita. Tetapi kita lupa untuk memastikan kita ada di dalam skenarionya Tuhan. Ketika firman Tuhan ada berkata, waktu kamu merancangkan pergi ke kota ini, ke kota itu, melakukan ini dan itu, tanya dulu sama Tuhan kan. Tuhan minta tanya dulu sama Tuhan, apa rencananya Tuhan, apa rancangan Tuhan. Yang sering kali kita buat gini, kita bikin rencana, kita bikin skenario, kita bikin rancangan, baru kita panggil Tuhan, Tuhan, beresin dong yang ini, beresin dong yang ini. Kita lupa untuk melibatkan kita ada di dalam skenario Tuhan. Padahal yang terlebih penting adalah pastikan saya dan saudara semua ada di dalam rancangannya Tuhan. Ada amin? Ketika kita tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang besar, kita gali, kita deep dive, kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka kita tahu ada rancangan Tuhan yang besar yang dikerjakan dalam hidup saya dan saudara. Dan pastikan kita semua ada di dalam skenario Tuhan. Jangan bikin cerita sendiri, kemudian kita tarik-tarik Tuhan untuk beresin ini, untuk beresin itu. Padahal Tuhan punya rancangan yang berbeda. Haleluya. Nah, next. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ini luar biasa banget. Dua murid ini mengalami
waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Kurang lebih mungkin 2 jam mereka berjalan. Mereka mendengarkan sendiri bagaimana Tuhan mengajar. Apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendapatkan pemahaman dari Yesus sendiri. Dan ketika Tuhan menceritakan tentang dia yang ada dalam Alkitab. Ya, tetap juga mereka belum mengenali siapa yang berbicara kepada mereka saat itu. Hei Bapak Saudara, ketika fokus kita dibenarkan untuk mendengarkan Tuhan, kita selalu ingin lebih dan lebih lagi mengenal dia. Ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau di sebuah film itu ada istilahnya plot twist. Plot twist itu perubahan alur cerita. Kalau kita lihat di perikop ini, awal mulanya yang ngomong banyak siapa Bapak Ibu Saudara? Halo? Yang ngomong banyak Kleopas dan temannya. Mereka sepanjang jalan ngomong kan? Bercerita tentang apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa yang terjadi. Kemudian Tuhan Yesus datang, mendekati mereka dan bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Terus mereka ngomong lagi. Tetapi kemudian Tuhan bilang, kamu bodoh dan lamban hati. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu bodoh dan lamban hati. Bukankah Mesias itu harus mengalami sengsara dulu sebelum dia dimuliakan? Plot twistnya berubah, alurnya berubah dari Kleopas dan temannya yang banyak omong. Setelah Tuhan bilang kamu bodoh dan lambat hati, terus Tuhan mengajar sepanjang perjalanan mereka berikutnya. Siapa yang banyak omong? Yesus cerita tentang dia dalam kitab suci, dari kitab-kitab Musa, kitab para nabi. Tuhan cerita, saudara lihat ketika fokus mereka bergeser dari apa yang mereka alami, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka duga, mereka condongkan telinganya kepada apa yang Yesus katakan. Mereka berjalan. Ayat ke-28, udah hampir nyampe nih. Tuhan berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kalau kata seolah-olah, berarti dia gak benar-benar mau terusin perjalanannya. Dia pengen tinggal bersama murid-murid ini. Ketika telinga kita, ketika hati kita difokuskan dengan benar kepada Tuhan, maka gak cukup perjumpaan dengan Tuhan dalam 2 jam. Gak cukup lagi baca firman Tuhan cuma 1 ayat, 2 ayat. Kita mau menggali lebih dalam. Lihat di ayat ke-29. Tetapi mereka, dikatakan firman Tuhan, sangat mendesaknya. Saudara bisa lihat perubahannya dari musafir yang gak dikenal, jalan bersama-sama, orang ini nanya, terus si 2 murid Yesus bilang, kemana aja sih kamu gak tahu beritanya? Lalu kemudian Tuhan Yesus nanya, dan kemudian Tuhan Yesus bercerita tentang apa yang dalam Alkitab. Hati mereka, fokus mereka, telinga mereka berubah, dan mereka berkata, sangat mendesak Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Firman Tuhan itu luar biasa. Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan adalah sesuatu yang bisa kita gali Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Tuhan dan rencananya lebih dan lebih lagi. Kedua orang murid ini, Kleopas dan temannya mengalami pengajaran dari Yesus sendiri sepanjang perjalanan. Ayat yang ke-30 Bapak Ibu Saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ada sebuah tempat yang kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab seringkali disebutkan. Di mana Yesus mengajar, di mana Yesus memulihkan, di mana Yesus mengampuni, di mana Yesus memberikan, ada pertobatan terjadi di mana tempatnya? Di meja makan Bapak Ibu Saudara.
Coba lihat dalam Alkitab. Seringkali Tuhan Yesus ketika Yesus makan, waktu Zakheus izinin Tuhan menumpang dalam rumahku, Tuhan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan rindu untuk makan bersama-sama dengan saya dan saudara. Pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara, siapa yang Anda ajak makan di meja makan di rumah Anda? Apakah semua orang yang lewat, Pak, makan yuk di dalam? Siapa yang boleh makan di meja makan? Keluarga, siapa lagi? Tamu yang nggak kenal, nggak ya? Tamu yang kenal dekat, yang boleh diajak makan siapa lagi? Tadi malam saya baru diajak Mami, Leni, makan ketupat, ya. Karena saya mantunya. Coba kalau mantu orang lain, mana diajak sama Mami? Kan enggak. Tapi karena mantunya, non, ke rumah ada ketupat, makan. Ya saya mah kalau diajakin makan nggak pernah nolak Bapak Saudara. Susah nolak, ya kan? Nah, makan di situ. Makan di situ. Coba baca dalam Alkitab. Sering kali Tuhan Yesus berbicara, mengajar di meja makan. Meja makan itu bicara tentang apa? Sebuah tempat yang ada hubungan yang dibangun. A place of connection. Di tempat makan juga. Mungkin ada orang yang curhat di sana. Tempat untuk cerita orang-orang kesusahan, yang lemah hati. Di meja makan juga ada berkat-berkat yang diucapkan. Kalau kita keluarga makan di meja makan, pertama kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Ada ucapan syukur atas berkat Tuhan yang dialami. Ada hari ini gitu, saya juga sama istri sama anak-anak kalau lagi makan biasanya pagi-pagi atau enggak makan malam, kita nanya, James hari ini belajar apa? Denzel hari ini belajar apa? Nanti ada yang ngeluh, ada yang ngomel, ada yang ngeribut, ya enggak apa-apa, itu di meja makan Bapak Saudara. Ya kan? Dan waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ada dua hal yang Tuhan kerjakan waktu Tuhan berjalan dengan Kleopas dan temannya. Yang pertama, ada firman Tuhan yang dibagikan. Kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa encountering Jesus, menjumpai Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan Bapak Saudara. Semakin kita baca firman Tuhan, maka kita semakin tahu isi hatinya Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, jelas banget bicara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makin banyak baca firman dengan hikmat Tuhan, baca firman bukan dikejar target ya Bapak Saudara, baca firman dengan minta hikmat daripada Tuhan, makin banyak kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengajarkan firman. Dalam membaca firman Tuhan, dalam menggali firman Tuhan, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makin tahu siapa Tuhan yang kita sembah, makin kenal siapa dia. Yang kedua, dalam komunian, persekutuan dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan. Oke, next. Ketika mereka menikmati perjamuan dengan Tuhan, mereka makan. Ini pola yang Tuhan Yesus sering lakukan ya Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan. Waktu setiap kali makan, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Ia mengucap syukur yang pertama. Oke, ayat yang ke-30. Ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Selalu itu yang dia lakukan. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Aku adalah roti hidup, kata Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, maka ketika kita mengalami persekutuan dengan tubuh Kristus, kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh tubuh dan darah Yesus Kristus, maka kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan mengalami berkat penyataan dengan Tuhan. Kemudian dikatakan lalu memecah-mecahkannya. Kisah tentang kebangkitan Yesus, kisah tentang pengorbanan Yesus bukanlah sebuah konsumsi buat kita pribadi. Tetapi Tuhan rindu
ada tubuh yang terpecah yang diceritakan dan memberikannya kepada mereka. Mari share the good news Bapak Ibu Saudara. Summary. Waktu kalau kita ingin menjumpai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, change your focus. Boleh pemain musik? Biar gak menyeramkan suasananya. Change your focus. Banyak orang gak bisa menjumpai Tuhan karena fokusnya berbeda. Mereka sibuk sama seperti kedua murid ini, mereka menceritakan tentang apa yang terjadi, mereka hanya curhat, mereka memegang masalah problem mereka dengan pemikiran mereka sendiri, mereka merasa tidak ada harapan, mereka merasa tidak ada solusi, mereka merasa wah udah putus harapan, udah gak mungkin, udah gak ada lagi yang kita bisa lakukan. Seringkali itu juga yang kita alami Bapak Ibu Saudara ketika kita mengalami problem dalam kehidupan kita. Seringkali kita terjebak untuk hanya berpikir dari sudut pandang kita. Tetapi hari ini mari belajar untuk change your focus. Jangan sibuk hanya memikirkan apa yang menurut kita harus dipikirkan. Tetapi arahkan telinga kita kepada firman Tuhan. Gali firman Tuhan lebih dalam. Gali firman Tuhan lebih dalam. Ya, saya rindu kita semua, Glorious Family, makin hari makin baca firman Tuhan lebih lagi. Ya, kita juga masih berusaha di couples, baca putus. baca putus. Ya, harusnya kan konsisten, baca terus. Nanti saya mau ajak, kayaknya harus lebih banyak yang diajakin ya Pak Okeng ya, Bu Ingrid ya. Nanti saya mau ajak jemaat juga untuk masuk. Kita saat ini udah masuk ke 2 Timotius ya. 2 Timotius kan. Masuk ke situ. Dan kita mau lanjutkan, saya mau ngajak jemaat untuk baca, gali lebih dalam. Change your focus, gali firman Tuhan lebih dalam. Yang ketiga, dinner table, meja makan adalah bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan adalah sesuatu yang perlu kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika 2 murid ini makan bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat apa yang biasa Yesus lakukan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Dalam firman Tuhan, berapa kali Tuhan melakukan seperti itu? Mengambil roti. Roti adalah Yesus sendiri. Aku adalah roti hidup, kata Tuhan. Mengucap berkat, berapa banyak kita mengucap berkat, mengucap syukur kalau kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang bersyukur kita punya Tuhan. Haleluya. Kemudian pengorbanan Tuhan, dia memecah-mecahkannya. Roti itu dipecah-pecahkannya. Ada pengorbanan Yesus supaya saya dan saudara bisa mengalami kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan harapan. Dan share the good news. Beritakan kabar baik tentang Tuhan. Lebih banyak orang. Perlu banyak orang tahu tentang Yesus. Ayat yang ke-33. Ayat ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Seharusnya waktu kita menggali firman Tuhan lebih dalam, hati kita berkobar-kobar karena kita mendapatkan Tuhan di sana, karena kita menjumpai Tuhan di sana. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ayat ke-33, lalu bangunlah mereka gak berhenti sampai di situ. Mereka gak menikmati pengalaman mereka sendiri bersama dengan Tuhan. Udah sampai Emmaus, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Balik lagi ke Yerusalem karena ada kabar baik yang harus disampaikan. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan good news yang mereka sampaikan, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bangkit Bapak Saudara. Mungkin hari-hari ini fokus kita terlalu terikat pada tantangan, pada problem, pada masalah. Saya mau katakan firman Tuhan yang katakan hari ini, Yesus mendekati mereka.
Kalau saat ini Anda sedang mengalami satu goncangan, satu tekanan, hari ini firman Tuhan katakan, Yesus mendekati saya dan saudara. Dia berjalan bersama dengan saya dan saudara. Waktu dia berjalan bersama dengan kita, izinkan Tuhan menguasai pikiran kita sepenuhnya, supaya kita bisa melihat Tuhan, supaya kita bisa menjumpai Tuhan, mengenal Tuhan. Haleluya. Next, terakhir, ada satu quotes bagus dari C.S. Lewis. God cannot give us a happiness and peace apart from himself, because it is not there. There is no such thing. Apa maksudnya ini? Artinya adalah jangan buang sampah sembarangan. Tegang amat soalnya. Oke. Tuhan, God cannot give us, Tuhan gak bisa memberikan kita happiness, kebahagiaan, dan damai jauh dari dirinya. Karena memang jauh dari Tuhan itu gak pernah ada yang namanya happiness, gak pernah ada namanya sukacita, gak pernah adanya namanya damai sejahtera. Tetapi hanya dekat dengan Tuhan. Ketika dua murid itu dekat dengan Tuhan, condongkan telinganya, condongkan hatinya, hati mereka berkobar-kobar. Saudara bisa lihat ayat yang ke-17, wajah mereka tadi yang muram. Kalau bahasa Inggrisnya downcast gitu ya. Mereka wah suram banget. Pernah ngelihat wajah yang suram? Gak ada di tempat ini. Coba lihat sebelah kiri kanannya. Apakah ada kesuraman di wajah Anda? Tidak ada ya, semuanya sukacita. Nah, tapi mereka berkobar-kobar ketika hati, telinga kita fokus kepada pribadi yang berbeda. Hati mereka berkobar-kobar. Dan mereka mengalami perubahan saat berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Seringkali ada orang bilang kayak gini, aduh saya datang ke gereja ini, aduh gak dapetin, di sana dapetin. Bukan itu saudara, bukan masalah tempat, tapi masalah fokus aja. Seringkali kita lagi gak fokus, galau, pokoknya riwah gitu ya, pikirannya kemana-mana. Ya iya jelas datang ke gereja gak bisa dapetin apa yang Tuhan bicarakan. Tapi waktu fokus kita, lihat kepada Tuhan dimanapun engkau berada. Mungkin engkau dengerin podcast, atau enggak nonton YouTube, Tuhan bisa berbicara lewat apapun juga. Waktu di mobil seringkali saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, saya dapetin sesuatu daripada Tuhan. Saya bisa bercucuran air mata, waktu memuji Tuhan bisa mengalami Tuhan. Saya percaya ketika semua hati jemaat Tuhan di tempat ini fokus kepada Tuhan. Jadi saya mau ajak nanti setiap datang ibadah, ya beban, masalah, problem, ditinggalin di keset di luar ya Bapak Saudara. Masuk ke dalam, pandang Yesus. Dia sumber daripada segala sesuatunya, dan perjumpaan dengan Tuhan akan selalu mengubahkan saya dan saudara. Berapa banyak yang rindu untuk diubahkan dari sehari demi ke sehari. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari bangkit berdiri Bapak Saudara, kita akan meresponi setiap firman Tuhan hari ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau ku berlindung, hanya Engkau laguku, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
bersamaku. Izinkanlah ku datang menyembah, Ku datang membawa syukurku Tuhan, membawa syukurku. Tuhan tahu sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. dalam Ku tahu Engkau selalu bersamaku Tuhan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari angkat pujiannya sekali lagi. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah Tuhan, ku datang menyembah, membawa syukurku, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan ku tak, dan Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan Tuhan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu Tuhan jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau, oh, jemaat saja katakan sedalamnya, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Amin. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakanmu, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh haleluya. Masih kanan nama ya Raba. Haleluya. Oh mari hampiri kasih karunia Tuhan. Ya nama si kanan nama ya Raba. Oh haleluya.
kasih-Mu gak jauh dari kami Tuhan. Haleluya Yesus. Firman Tuhan katakan, dalam kebingungan kedua murid, Kleopas dan rekannya, Yesus mendekati mereka. Apakah itu yang kau sedang alami hari-hari ini? Bingung, takut, khawatir, cemas. Kau melihat hari esok sepertinya gelap, kelabu, gak ada harapan tentang hari esok. Hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mendekati saya dan saudara. Tuhan Yesus berjalan bersama saya dan saudara. Mari ubah fokus kita. Tuhan, kuatkan hati kami Yesus. Oh ya nama shikarara barara barara. Ya nama shikara nama yarara. Saat kau berdoa dan sepertinya sakit penyakit gak sembuh, Tuhan Yesus mendekatimu. Tuhan Yesus berjalan bersamamu. Saat kau menggumuli suatu masalah sepertinya gak ada jalan keluar, Tuhan Yesus mendekatimu. Tuhan Yesus berjalan bersamamu. Ya nama shikara barara barara barara. Oh ya nama shikara nama yarara. Saat kau merasa sendirian, kau merasa sendirian menghadapi segala sesuatu, Tuhan Yesus mendekatimu. Tuhan Yesus berjalan bersama denganmu. Mari jumpai Tuhan hari ini. Mari jumpai Tuhan hari ini. Ya nama shikara nama nama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya segala perkara dapat ku tangguh. Katakan pada Yesus, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara bisa siapkan roti dan anggur. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang setia. Haleluya. Saudara siapkan anggur dan roti. Haleluya. Yes God, thank you Lord Jesus. Dan ketika mereka sedang makan, silakan, gak apa-apa kita tunggu dulu. Firman Tuhan katakan, dan ketika mereka sedang makan, ingat saudara tadi firman Tuhan baru dibacain, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara percaya bahwa ada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Mari bersyukur kepada pribadi Yesus. Mari kita nikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus. Mari kita nikmati dan mengucap syukur.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau yang berkorban buat kami. Siapakah kami Tuhan? Kalau kami ada sampai saat ini, semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman Allah yang boleh kami dengar. Tuhan, perjumpaan dengan Engkau membuat kami Tuhan sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini umat-Mu juga Tuhan boleh terus mengalami Engkau di dalam kehidupannya berjalan bersama Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Sebelumnya kami minta ampun atas dosa dan kelemahan kami Tuhan, sucikan kami, layakan kami untuk menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur beberapa anak-anak-Mu yang boleh sembuh dari DBD Tuhan. Terima kasih, praise the Lord, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami dikuatkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kami bersyukur buat yang sudah sembuh dari tiroid Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu besar, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa terus Tuhan buat rumah tangga anak-anak Tuhan di jemaat Tuhan di GPP Gloria. Biarlah terus Tuhan, kasih Tuhan boleh mereka rasakan di dalam setiap kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Memberkati setiap studi anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak anchor Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang masih muda ini, pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini Tuhan penuh dengan kegelapan. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan buat tim pastoral. Kami bersyukur buat hamba Tuhan yang telah Engkau terus persatukan di dalam gereja ini Tuhan. Terus berikan hikmat-Mu Tuhan, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan yang menyukupkan, Engkau yang mengadakan Tuhan. Biar kesehatan yang baik Tuhan daripada Engkau karuniakan buat setiap tim pastoral kami. Dan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pastor Kusmayadi Tuhan. Terima kasih Engkau terus tambahkan urapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk setiap firman yang hamba-Mu sampaikan. Kami boleh belajar Tuhan untuk menghidupinya Tuhan dalam hari lepas hari. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu bekerja di dalam setiap kami pagi hari ini. Dan firman-Mu mengubahkan setiap hati kami yang mengalami setiap masalah apapun Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami berjalan dengan Tuhan, kami mengalami Tuhan. Dan kami selalu memohon hikmat Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat saudara-saudara kami juga mungkin yang sedang berlibur Tuhan. Engkau juga menyertai mereka, Engkau tutup bungkus mereka. Dan mereka juga boleh kembali Tuhan beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk jemaat yang selalu setia Tuhan untuk beribadah online, onsite Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Biar terus Tuhan memiliki hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berdoa juga buat kota Bandung Tuhan di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kesejahteraan di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Kami berdoa dari setiap pejabat yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, yang di pelosok-pelosok Tuhan Yesus memberkati, berikan roh takut akan Tuhan. Biar kami boleh bebas beribadah Tuhan, nama Tuhan terus ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Dan kami juga boleh menjadi terang buat mereka semua. Berdoa buat Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan dalam pemerintahannya. Terus karuniakanlah roh hikmat, wahyu, pengertian, roh takut akan Tuhan. Dari pejabat yang tertinggi Tuhan, sampai para MPR, DPR Tuhan, Panglima TNI dan Polri Tuhan, garda terdepan Tuhan, semuanya Tuhan Yesus dalam perlindungan Tuhan. Biar negara kami boleh aman Tuhan, kami boleh terus Tuhan meninggikan Engkau. Dan nama Tuhan selalu ditinggikan Bapa. Dan berdoa juga buat bangsa kami boleh juga keluar dari permasalahan baik ekonomi dan masalah kesehatan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah gak ada lagi Tuhan virus-virus yang baru Tuhan. Setelah liburan ini Tuhan Yesus yang panjang ini, Tuhan Yesus lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka hati untuk kekang Tuhan kepada mereka supaya mereka boleh taat untuk peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami percaya Tuhan ada
kesejahteraan di Indonesia, ada berkat Tuhan buat Indonesia. Kami mengatakan berkat buat Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami boleh terima. Kami bersyukur dan kami percaya kami sudah menerimanya. Terima kasih Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Kau sudah hadir di tengah-tengah ibadah hari ini ya Bapak. Kami juga bersyukur Kau memberkati setiap orang-orang yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Nanti di akhir ibadah Tuhan kami percaya Kau memberkati setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang mencukupinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik. Mari saudara tengah-tengah kanan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua, serta persekutuan yang intim, yang manis dan indah, beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan biarlah semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sampai minggu depan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu, bapak-bapak.